Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Kurnia Ramadhani. Kali ini saya akan menjabarkan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga masyarakat, warga negara, dan penduduk Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan hubungannya dengan tertib hukum Indonesia. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya undang-undang negara tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Yang dimaksud dengan universal ini karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Dan yang dimaksud dengan kata lestari di sini karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, mengandung makna nur atau cahaya. Bintangnya memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila ini adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat dan menghormati, serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila ini adalah
mengaku persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan ini harus mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Persatuan Indonesia yang ketiga. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan tanah air, berbangga sebagai bagian dari Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembu atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna sila ini adalah bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Yang keempat, pokok pembahasan kita yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang, yaitu bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, serta bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama kita bahas yaitu implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua, implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi, yaitu mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. Yang ketiga, implementasi politik strategi nasional di bidang politik, yaitu memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Yang terakhir, implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Selanjutnya, memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional
dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Baik, itulah tadi penjabaran dari Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.